Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan channel Wallace Trader. Kali ini saya akan men-sharingkan trading plan untuk besok Senin, tanggal 28 Desember 2020 menggunakan apps HQ Saham IDX plus 4 parameter tambahan, dan akan saya contohkan juga screening dengan bot HQ Saham IDX sehubungan dengan ada request dari teman-teman subscriber. Baik, kita mulai. Untuk pertama-tama, bagi teman-teman yang belum mendownload apps HQ Saham IDX, bisa cari saja di Google Play Store, kemudian install aplikasi Android-nya ini. Nah, setelah di-install, klik menu Trading Plan ya. Trading Plan ini, lalu akan muncul tampilan layar sebagai berikut. Nah, di sini ada disclaimer-nya bahwa saham-saham yang disajikan di dalam daftar trading ini bersifat sebagai pembelajaran. Kalau teman-teman mau mentradingkan, berarti sadar akan risiko yang ditanggung sendiri. Nah, ternyata kali ini hanya ada satu saja saham yang masuk dalam list trading plan, yaitu saham Mayora dalam kelompok low risk. Ya, apa itu low risk, high risk, dan medium risk? Berikut penjelasannya. Untuk high risk, kelompok saham high risk, volatilitas harga sahamnya tinggi, jadi ada kemungkinan harga masih bisa naik lebih tinggi, tapi risiko untuk turun juga tinggi. Kemudian untuk kelompok saham-saham low risk, itu volatilitas harganya rendah. Jadi volatilitas itu adalah seberapa tinggi kenaikan harga saham dan turun harga saham itu. Ada kemungkinan juga harganya masih naik dengan risiko turun di level rendah. Untuk medium risk, ini volatilitas harga sahamnya menengah atau sedang. Nah, ide dasar dari trading plan pada apps HQ Saham IDX ini adalah saham-saham dengan momentum yang sangat kuat saat menjelang penutupan bursa memiliki kecenderungan untuk melanjutkan penguatannya pada sesi pertama hari bursa berikutnya. Metode screeningnya ini akan dilakukan secara otomatis 15 menit sebelum bursa berakhir, yaitu jam 14.45 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman bisa melakukan pembelian atau entry strateginya adalah di rentang 14.46 sampai dengan 14.49 sesaat setelah hasil screening dirilis. Tapi kalau teman-teman tidak sempat, bisa masuk di sesi pertama hari bursa berikutnya, yaitu jam 9 sampai jam 9.30. Jadi tadi saham Mayora itu bisa teman-teman beli besok ya, Senin di sesi pertama jam 9 pagi, jam 9 sampai jam 9.30. Lalu untuk exit strateginya bisa dilakukan menjelang penutupan sesi pertama besok atau ketika harga menyentuh target harga yang sudah ditentukan di trading plan, TP1 atau TP2. Nah, ketika bull bear meter berada di atas 55 dan indikator trading plan confident adalah medium atau high, nah kita bisa melakukan exit parsial sebagian pada target harga trading plan tadi, dan sisanya kita biarkan mengikuti kenaikan harga yang kita istilahkan adalah let profit run. Jadi sebenarnya trading plan ini bisa dipakai untuk trading harian, ataupun sebagian kita jual lalu kita mengikuti kenaikan harga untuk swing harganya. Exit juga bisa dilakukan ketika harganya menyentuh stop loss ya, untuk menghindari kerugian yang lebih dalam. Nah, penting untuk diperhatikan bahwa indikator trading plan confident high atau medium ini memberikan indikasi saham-saham yang terdapat dalam list akan cenderung mempertahankan momentum disupport oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Sebaliknya, bila trading plan confident adalah low, maka saham-saham dalam list tadi memiliki kecenderungan gagal mempertahankan momentum karena tertekan oleh mayoritas saham yang bergerak negatif. Nah, pada keadaan ini, trading tetap bisa dijalankan, akan tetapi harus ekstra hati-hati ya, karena pembalikan arah bisa terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini ada tombol bull and bear, bull or bear, kita bisa melihat bahwa nanti indikatornya ini menunjukkan seberapa bullish atau bearish pada hari itu.
Bila jarum menunjukkan di atas 55, artinya mayoritas saham mengalami kenaikan. Sebaliknya bila jarum menunjukkan nilai di bawah 55, artinya mayoritas saham mengalami penurunan. Nah, kita lihat bahwa bull and bear hari bursa terakhir kemarin tanggal 23 adalah di bawah 55 ya. Ini contoh analisanya, karena tadi sahamnya cuma satu. Ini saya berikan contoh bagaimana menganalisa saham Mayora. Pertama dengan 12 technical indikator, ini indikatornya strong buy, kemudian memenuhi trading with pixel, equivolumenya juga terpenuhi, dan pivotnya juga terpenuhi. Nah, untuk 12 technical indikator pilihan, teman-teman bisa klik menu stock analyzer. Ya, jadi nanti tampilannya seperti ini. Teman-teman ketikkan saja kode sahamnya di sini, MYOR, kemudian klik tombol technical, lalu akan muncul penjelasannya. Nah, kita lihat di sini kesimpulannya adalah indikasinya strong buy. Ya, jadi saham ini masih punya potensi untuk naik. Nah, submenu technical ini menampilkan hasil analisa saham yang masuk dalam kelompok atau konstituen indeks Kompas 100, LQ45 dan isi. Jadi ini sudah tersaring lagi ya teman-teman, saham-sahamnya sudah masuk ke dalam yang Kompas 100, LQ45 dan isi. Nah, untuk trading with pixel, equivolume dan pivot, teman-teman bisa masuk ke menu ini, miscellaneous ya. Nah, di dalam menu miscellaneous ini ada sub menu pixel, equivolume dan pivot. Kalau kita ketikkan kode sahamnya di sini, lalu klik tombol pixelnya, maka akan muncul chart pixelnya. Nah, untuk berjelas, di sini teman-teman akan melihat bahwa ada 3 indikator yang harus terpenuhi. Yang pertama, apabila garis biru ini berada di garis merah. Yang kedua adalah apabila candlenya masih warna hijau dan di atas ataupun telah menembus garis biru atau garis yang tengah sini, yang ungu. Berikutnya lagi adalah ketiga pixelnya harus hijau ya. Jadi pixel ini menggambarkan tren, volume dan momentum. Parameter yang ketiga adalah equivolume dari chart Mayora ya. Teman-teman ketikkan saja kode saham MYOR di sini, kemudian klik tombol equivolume, akan muncul chart seperti ini. Di sini menggambarkan bahwa kotak terakhir itu volumenya cukup besar, kemudian volatilitas harganya juga cukup tinggi, dan warna biru ini menunjukkan bahwa close price-nya lebih tinggi dari open price-nya. Nah, berikutnya lagi untuk parameter keempat adalah analisa pivot ya. Teman-teman bisa ketikkan juga di sini saham MYOR dan klik tombol pivotnya. Nah, di sini terlihat bahwa harga saham terakhir Mayora itu sudah menembus R2-nya, tapi belum sampai ke R3-nya. Artinya ini masih ada potensi kenaikan harga Mayora sampai dengan R3-nya. Tapi kalau sudah menyentuh R3, sebaiknya teman-teman analisa lagi karena ada kecenderungan ini bisa berbalik arah. Atau kita anggap ini sudah ketinggian. Idealnya adalah kalau sudah break di R1. Nah, saham-saham hasil penyaringan yang memenuhi 4 parameter tadi, ya karena tadi hanya satu dan kebetulan juga sudah terpenuhi adalah saham Mayora. Ya, Mayora ini termasuk dalam kategori low risk. Teman-teman bisa masuk di 2 harga atau 1 harga saja, kemudian tentukan target price-nya dan stop loss-nya. Nah, rasanya kok kayaknya kurang cuma satu aja ya. Teman-teman juga bisa melakukan tambahan screening ya. Bisa menggunakan bot HQ saham IDX. Nah, untuk bisa screening dengan bot, teman-teman tentunya harus menginstall Telegram di Google Play Store atau Apple Store. Jadi, lain halnya dengan
apps HQ Saham IDX yang hanya di Android, Telegram ini bisa digunakan di Android, di download di Google Play Store atau di iPhone, dan bisa di download di Apple Store. Nah, setelah diinstal, nanti search aja bot HQ Saham IDX ya. Nah, inilah bot HQ Saham IDX yang asli. Ya, di Telegram banyak yang mirip-mirip ya teman-teman, dan jangan salah pilih. Teman-teman harus lihat di sini bot_HQ Saham IDX atau @HQ_Saham_IDX_bot. Jadi ini yang asli ya teman-teman. Lalu nanti ada tombol join, klik saja join dan mulai untuk melakukan perintahnya dengan komen. Nah, lain halnya dengan apps yang gratis, bot ini berbayar ya teman-teman, tapi tidak mahal, hanya 88.000 saja per 3 bulan. Kalau dibandingkan dengan manfaatnya dan fiturnya yang sangat lengkap, saya rasa ini sangat-sangat murah. Ya teman-teman bisa bandingkan saja dengan apps yang lain ataupun bot Telegram yang lain. Nah, ini cara-cara screening dengan bot HQ Saham IDX ya teman-teman. Komennya bisa memakai kombinasi ini. Yang pertama skor AC1, over HQ. Kemudian bisa juga AC3 over HQ atau AC1 over HQ pick 9 atau skor AC3 over HQ pick 9 ya. Jadi seperti ini. Saya contohkan skor AC3 over HQ. Lalu muncullah di sini saham-saham yang memenuhi minimal 60% kombinasi dari screening AC3 dan over HQ. Ada saham ADMG yang memenuhi 100% kondisinya. Nah, kalau saya coba lagi untuk screening yang berikutnya AC1 over HQ pick 9, ternyata tidak ditemukan saham-saham yang memenuhi kriteria tersebut. Jadi nanti teman-teman bisa coba saja di sini ya. Perintah screening AC3 itu menampilkan saham-saham yang pola end of day candlestick-nya yaitu hari terakhir, jadi posisi terakhir tanggal 23 sore kemarin setelah penutupan bursa, candlestick-nya memberikan sinyal tetap beli dan harganya naik. Lalu perintah untuk screening over SQ itu menampilkan saham-saham yang EQ volumenya posisi terakhir berbentuk kotak biru. Dan perintah screening pick 9 menampilkan saham-saham yang baru hari ini 3 piksel yang berwarna hijau dengan harga terkininya berada di atas moving average 20 harinya, dan moving average 20 harinya ini mengalami uptrend 3 hari terakhir, artinya mengalami kenaikan. Nah, setelah melakukan screening, kita bisa melakukan analisa lanjutan. Pertama dengan sinyal. Nah, ini XXX di sini adalah kode sahamnya. Ini saya contohkan ADMG, garing sinyal ADMG. Di sini dilihat bahwa kesimpulannya adalah indikasinya strong buy. Ya. Lalu berikutnya lagi kita lihat pixelnya. Kita pakai perintah pix ADMG, akan muncul seperti ini. Kalau kita perbesar, kita lihat bahwa di sini ADMG untuk kondisi pixel pertama yang garis biru di atas merah sini itu terpenuhi. Kemudian ini pixelnya hijau di atas garis tertingginya, rata-rata tertingginya. Kemudian 3 pikselnya juga berwarna hijau. Berikutnya lagi kita lihat analisa berdasarkan EQ volumenya. Ya, kita klik saja, kita ketikkan saja perintah EQ ADMG, akan muncul chartnya. Kalau kita zoom seperti ini, artinya ini berwarna kotak biru ya. Volumenya kuat, volatilitasnya tinggi, dan ini ada kecenderungan kuat untuk naik di hari Senin. Analisa lanjutan berikutnya adalah dengan pivot. Kita lihat apakah ini sudah mencapai resisten 3 atau belum. Ternyata ini akan mencapai posisi di R3-nya ya teman-teman. Jadi sebenarnya masih ada room tapi sangat sedikit. Jadi kalau teman-teman mau spekulatif buy silahkan, karena tadi dilihat bahwa EQ volumenya cukup bagus ya teman-teman, kotak biru, punya kekuatan ya, artinya punya peluang yang
tinggi untuk bisa naik berdasarkan technical analysis. Baik, itu saja yang saya sampaikan teman-teman. Semoga ini dapat membantu teman-teman melakukan screening dan analisa saham pilihan. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel saya. Terima kasih.